Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah limpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengutarakan dua M. M yang pertama adalah muraqabah. Dalil manqul anhunya surat An-Nisa ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita. Karena muraqabah itu artinya pengawasan. Bahkan Sya'abul Fida Ibnu Katsir dalam tafsirnya mentafsirkan ayat wa muraqibun li jami'i a'malikum wa ahwalikum. Pengawasan Allah kepada hambanya itu seluruh, baik tingkahnya, baik amal-amalnya. Tidak ada hati yang bersih, tidak ada hati yang murni, suci, melainkan hati ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hati yang jernih, suci, murni terkecuali hati ini selalu ingat kepada salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka bagaimana caranya supaya hati ini selalu ingat kepada Allah dengan memperbanyak zikir kepada Allah? Karena tidak akan musul kita kepada Allah terkecuali illa bidawami dzikri. Wala yasilu ila Allah Ta'ala azza wa jalla illa bidawami dzikri. Tidak akan bisa usul sampai kita kepada Allah terkecuali hati ini selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin shaimin shaimat. Tapi terkadang hati ini lebih mementingkan urusan duniawi kita. Hati ini lebih terpaku kepada urusan bisnis kita, urusan perut kita. Masya Allah. Dibandingkan dengan urusan kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, shaimin shaimin. Seseorang itu mulia bukan karena pangkatnya. Seseorang mulia bukan karena tahta jabatannya tinggi. Seorang mulia bukan karena rupawannya dia. Seorang mulia bukan karena hartanya dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu lewat lisannya baginda Rasul. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita, amal-amal perbuatan kita. Maka sesungguhnya kembalilah kita, jasad kita, batin kita, zahir kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat dengan muraqabah. Muraqabah yang artinya pengawasan. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa benar-benar selalu mengawasi kita, baik tingkah kita, baik pekerjaan kita. Makanya ada dalam satu pendapat di dalam kitab Manhajus Sawi, Habib Zain Al-Smith mengatakan, wa'lam anna miftahas sa'adah huwa ittiba'us sunnatil muhammadiyah fala wusula ila naili kulli mahmun illa bimutaba'ati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa sa'iri ahwali min ibadatihi wa adatihi. Ibn Smith mengatakan, ciri alamat kalau kita ingin bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia terutama nanti bahagia di akhirat, maka tidak akan bisa berhasil orang menuju kebahagiaan dunia akhirat terkecuali mengikuti sayyid kita, pimpinan kita, gusti kita, yaitu panutan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi, dalam ucapan-ucapannya, wa af'alihi, dalam pekerjaan-pekerjaannya, wa sa'iri ahwali, dalam seluruh tingkah-tingkahnya baginda Rasul. Tidak ada yang kurang dalam istilah baginda Rasul. Maka itu baginda Rasul jadi qudwah, jadi uswah untuk seluruh umatnya.
Apabila kita menjadi seorang presiden, Kanjeng Rasul presidennya seluruh dunia. Apabila kita menjadi seorang guru, baginda Rasul seorang mu'alim. Apabila kita menjadi seorang orator, seorang penceramah, beliau diplomat yang paling kuat. Hadirin shaimin shaimin. Ketika kita kembali kepada muraqabah, pengawasan, kita lihat takrif daripada muraqabah itu adalah istidamatu ilmil abdi bittila'i rabbi alaihi fi jami'i ahwali. Jadi pengawasan oleh Allah dalam setiap ini, maka kita harus selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dalam keterangan, la tansa'annallaha nazirun qalbaka. Allah, jangan pernah kita lupa bahwa sesungguhnya Allah itu selalu nazir, memantau, mengawasi kita, melihat kita. Itu M yang pertama. Kemudian M yang kedua adalah mujahadah, terutama mujahadatun nafs, melawan ego kita, nafsu kita, hawa nafsu kita. Dulu nafsu ini ditanya sama Allah, man anta wa man, siapa kamu dan siapa saya? Dijawab oleh nafsu, oleh jiwa kita, anak-anak anta, saya, kamu. Ditanya lagi sama Allah, man anta wa man, siapa kamu, siapa saya? Lalu ini nafsu jiwa jawab, anak-anak, saya kamu. Akhirnya Allah membuat nafsu jiwa ini lapar. Sesudah ditanya, man ana wa man, siapa saya, siapa? Dah di situ baru nafsu bilang, wah ternyata Allah yang lebih luar biasa, yang lebih agung dibanding jiwa kita. Makanya mujahadah ini yang harus kita selalu isi dalam kehidupan sehari-hari. Mujahadah yang artinya sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang mencari keridhaanku, keridhaan kami, maka lanahdiyannahum subulana, pakai nun taukid sakil, nyata benar-benar aku tunjukkan jalan-jalan kepada mereka. Innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Oleh karena itu, tatkala kita mujahadah nafsu bisa terkekang oleh yang namanya ibadah puasa. Ibadah puasa itu kategorinya salah satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ada satu cerita dalam kitab Sirajul Talib yang mana wa an Ja'farid Jawa'i rahimahullah ta'ala annahu qala ra'aitu aba masyarata al-'aida wa qad badat adlahu min al-ijtihad qultu yarhamukallah innal rahmatallahi wasi'ah wa qadiba wa qala hal ra'aita minni ma yadullu 'ala al-qunut inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sejak Ad-Dubai satu waktu pernah melihat yang namanya Syekh Aba Maisyarah. Syekh Aba Maisyarah itu al-abid, tukang ibadah. Waqad zaharat ibadat, zaharat adalah minal ijtihad. Saking rajinnya beribadah, tulang rusuknya terlihat, hancur badannya sampai tinggal tulang-tulangnya. Kemudian Syekh Ja'far Ad-Dubai berkata kepada Syekh Aba Maisyarah, yarhamukallah, semoga Allah memberi kasih sayangnya kepada. Hai Aba Maisyarah, ingat, inna rahmatallahi wasi'ah, sesungguhnya kasih sayang Allah itu luas, maka kau jangan terlalu
tulang rusukmu terlihat, badanmu habis sampai kurus, sampai langsing, sampai matamu sudah tidak terlihat. Akhirnya sahabai masyarah ghadiba, benci, marah, dan berkata kepada Ja'far ad-Dubar, hal ra'aita minni ma yadullu ala, kalau kau bilang semacam itu, maka kau akan bisa memutuskan kehendak seseorang, bukan hanya saya saja, tapi seluruh manusia. Tatkala dia rajin ibadah, puasanya rajin, dia sampai habis tulang-tulang, dia akan putus asa. Hal ra'aita minni yadullu ala, kau jangan bilang semacam itu. Ingat sejak dalam Al-Quran Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya Allah itu, kasih sayang Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat. Puasa ibadah yang baik. Puasa adalah ibadah yang terjadi antara bainar rabbi wal abdi. Aku kurus begini dengan banyak ibadah puasa, itu semata-mata mencari rahmat Allah. Karena rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, karena rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, itu berada pada orang-orang yang selalu berbuat baik. Semoga puasa kita tahun hari ini 1440 Hijriah menjadikan puasa yang lebih khusyuk, lebih baik di antara puasa-puasa sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.